Kisah kali ini dimulai dari sebuah lokasi rahasia, sebuah bukit yang tersembunyi di balik hutan lebat yang jauh dari pemukiman warga. Di mana pagi hingga malamnya, bukit itu akan selalu diselimuti kabut. Tidak banyak orang yang pernah ke sana, kecuali orang-orang yang tahu dari mulut ke mulut. Tempat pesugihan yang konon telah berhasil membuat banyak orang sukses dalam hidupnya. Mulai dari orang biasa sampai pengusaha sukses, pernah mencari pesugihan di tempat ini. Begitulah cara Dukun Sugeng mengiming-imingi seorang pria bernama Pak Manut yang putus asa sebab bisnis ternak lelenya bangkrut beberapa bulan yang lalu. Pria 50 tahunan itu juga ditinggal kabur istri mudanya yang masih berumur 25 tahun. Tak ada yang tersisa lagi. Ia seorang diri di usianya yang tak lagi muda ini. Bukannya didukung dan diberi semangat untuk bangkit, anak-anak dari istri pertamanya malah mengungkit-ungkit soal Pak Manut yang tergoda gadis muda dan menceraikan istri pertamanya yang menemaninya berjuang dari dia masih miskin dahulu. Dulu ketika ia masih jaya-jayanya, nasihat saudara dan anak-anaknya tak pernah ia gubris sebab dirinya merasa punya kuasa dan hak untuk menikmati segala yang mampu ia beli. Tapi kini sudah lain, dia bangkrut dan melarat. Teman-teman yang dulu tertawa bersamanya ternyata hanya menginginkan uangnya. Kini pria berkumis tebal itu telah hancur, dan Dukun Sugeng adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Malam ini kedua pria itu mendaki ke sebuah bukit rahasia, tempat cerita-cerita sukses yang dikisahkan Dukun Sugeng berasal, dan telah merasuk ke dalam jiwa Pak Manut yang belum mau menghadapi kenyataan pahit hidupnya. Ia masih berusaha akan bangkit kali ini dan akan melanjutkan kenikmatan yang tak bisa ia tinggalkan. Sepanjang mengikuti langkah kaki Dukun Sugeng, pikirannya sudah melayang entah kemana dengan harapan akan kembali kaya raya seperti sedia kala. Dukun itu berjalan di depan dengan membawa dupa dan sesajen lainnya. Sementara Pak Manut berjalan di belakang sambil memegang senter sebagai penerang jalan. Ini bukan pertama kalinya Pak Manut melakukan ritual. Namun semua ritual sebelumnya harus diulang, sebab menurut si Dukun ada beberapa larangan yang dilanggar Pak Manut, sehingga 3 ritual sebelumnya gagal mengembalikan kekayaannya. Sementara ia yang berjalan di belakang merasa ada yang menguntitnya. Ia jadi tak tenang. Dengan pencahayaan yang cuma datang dari sebuah senter, Pak Manut jadi gelisah karena tidak menemukan penjelasan atas sosok yang terasa seperti mengamatinya. Bunuh dia! Suara yang entah datang dari mana. Ia berusaha tetap berjalan dan tak memedulikan suara asing itu. Dia sudah menipumu! Lagi-lagi suara itu mengusik dirinya. Pak Manut menoleh dan tak menemukan siapapun di belakangnya. Hanya ada kegelapan yang pekat mengikuti langkahnya. Sementara si Dukun sudah berada di puncak bukit dan memanggil pria berjaket kulit itu untuk segera naik. Dengan masih terengah-engah, ia bergegas lari menuju puncak bukit. Tiba-tiba, sekelebat bayangan lewat persis di depannya, membuatnya terjungkal ke belakang karena kaget. Napasnya hampir putus kala itu. Dukun Sugeng yang sudah berada di puncak menatap aneh padanya yang ketakutan. "Ada apa?" tanya si Dukun. Tanpa menjawab pertanyaan, ia berusaha kembali naik ke puncak. Ia diminta duduk di tempat yang sama seperti yang sudah-sudah. Pak Manut hampir hafal ritual macam apa yang harus ia lakukan. Sebab ini sudah yang keempat kalinya. Dukun Sugeng merapalkan mantra ke arah pohon besar, tempat sebuah makam leluhur yang katanya berada di bawah pohon itu. Bodoh! Dia dukun palsu! Suara itu berbisik di dekat telinganya, tapi sepertinya hanya Pak Manut yang bisa mendengarnya. Matanya berkeliling melihat ke samping kanan dan kirinya, namun tak ada apapun yang ia dapati selain kegelapan malam. Ritual masih berlangsung, namun pria berjaket kulit itu malah gelisah tak tenang di tempat duduknya. Dukun Sugeng yang menyadari Pak Manut terus bergerak, memperingatkannya jika ritual ini bisa gagal lagi jika Pak Manut tak mengikuti sesuai arahan dirinya. Pak Manut kembali berusaha tenang. Tak lama, tanpa sengaja mata pria itu menangkap sosok tinggi besar
dari balik pohon yang ada di hadapannya. Ia berusaha memejamkan mata, sebelumnya tak pernah ia melihat sosok itu di tempat ini. Sampai ritual usai, Pak Manut masih memejamkan matanya. Kemudian ia membukanya kembali begitu Dukun Sugeng menepuk pundaknya. Ia bertanya-tanya dalam kepala, apakah Dukun Sugeng melihat hal yang sama? Tapi sepertinya dukun itu tak melihatnya, sebab tak membahas apapun soal sosok itu. Setelah meminta bayaran atas jasanya, dukun itu meminta Pak Manut menunggu beberapa hari untuk tahu apakah ritual tadi berhasil atau gagal lagi. Ia kemudian disuruh pulang malam itu. Dengan motor bututnya, ia kembali ke sebuah rumah kontrakan kecil. Ia tinggal seorang diri di sana. Malam itu, setelah membersihkan tubuhnya, ia membaringkan tubuhnya di atas tikar. Tanpa kasur, hanya bantal kumal yang menopang kepalanya yang pusing 7 keliling itu. Dalam keadaan setengah tidur dan setengah sadar, ia merasa sosok yang ada di lokasi ritual tadi ikut pulang bersamanya. Karena sosoknya yang besar seakan-akan memenuhi seluruh ruangan, membuat Pak Manut merasa sesak. Bodoh, sudah berapa juta kamu ditipu dukun palsu itu? Suara itu seakan memenuhi isi kepalanya. Habisi saja dukun palsu itu. Karena bisikan itu, Pak Manut memutuskan untuk kembali lagi ke rumah Dukun Sugeng. Menjelang pagi, ia tiba di sana dan berencana mengetuk pintu rumah dukun itu. Tapi belum sempat ia mengetuk, ia mendengar suara dari jendela kamar rumah itu yang berada tepat di samping pintu depan. Ia mendengar suara istri si dukun yang menanyakan, apa alasan si dukun kali ini agar Pak Manut kembali membayar jasanya? Si dukun menjawab jika ia masih akan menggunakan cara yang sama, yaitu dengan mengatakan, jika ritual kali ini gagal lantaran Pak Manut tidak sungguh-sungguh saat menjalankan ritual. Lagi pula hal gampang bagi si dukun mengelabuhi orang semacam Pak Manut ini. Orang yang ingin cepat kaya hingga hilang akal sehatnya, begitu kata si dukun. Terdengar tawa lepas dari dalam rumah si dukun penipu. Mendengar percakapan itu, kemarahan Pak Manut memuncak. Padahal ia sudah habiskan beberapa juta demi ritual-ritual itu. Tapi apa balasannya? Ternyata ia ditipu. Ia mendobrak pintu rumah dukun itu dengan kakinya, hingga pintu itu jebol. Dengan gelap mata, entah dapat kekuatan dari mana, ia menghabisi pasangan suami istri itu hanya dengan satu balok kayu bakar yang ia temukan di samping rumah si dukun. Ia melampiaskan segala kemarahannya pada dua tubuh itu. Karena rasa lelah, ia duduk tersungkur di pojok kamar bersama dua tubuh yang tak lagi bergerak. Ia kembali melihat sosok itu ada di hadapannya dan tertawa keras, tertawa begitu lama hingga pagi datang. Dan rumah dukun palsu yang menipu Pak Manut itu didatangi banyak orang setelah melihat pintu jebol dan banyak cairan merah yang ada di lantai. Polisi juga datang dan membawa Pak Manut ke kantor polisi. Saat ditanyai, ia terus mengatakan jika ia mendapat bisikan dari sosok yang terus muncul di hadapannya. Bisikan dari sosok itu menyuruhnya menghabisi mereka. Dan kini sosok hitam besar yang dimaksud hadir di dalam ruangan menemani pria berkumis tebal itu yang sedang diinterogasi polisi.